Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Saat ini kita akan langsung memuji Tuhan, nanti kita langsung doa untuk firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 289, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, saudara sekalian, kesetiaan Tuhan tidak kita bisa pungkiri bahwa Dia setia kepada kita semua, bahkan Dia setia ya kepada kita sampai Dia mati tergantung di kayu salib. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena Dia setia kepada Bapa, dan Dia sangat menunjukkan kasih-Nya, dan sungguh Dia mengajarkan kepada kita untuk kita setia. Itu sebabnya kita pada sore malam hari ini ya kita bersyukur, berterima kasih dalam keadaan yang sederhana ini kita bisa kembali beribadah, untuk kita bisa beribadah doa dan penyembahan. Kita akan lakukan pujian yang terakhir untuk kita masuk firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian nomor 204, Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu
sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, di hari-hari ini kami sangat membutuhkan firman Tuhan, sebab hanya dengan firman Tuhan lah Tuhan kami pulih kuat, kami pulih bertahan hingga sampai saat ini. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami sekalian untuk supaya kami mampu menerima firman-Mu yang suci, firman-Mu yang benar bahkan yang sempurna. Dan itu sebabnya membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan Tuhan bekerja dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami untuk supaya kami semua sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, bahkan hamba-Mu juga layak untuk beribadah, layak untuk melayani Engkau. Kerinduan hati kami sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Sekali lagi, kuasa kegelapan yang coba mengganggu dalam pemberitaan firman Allah ini dan mengganggu sidang jemaat-Mu dalam mendengarkan firman Allah, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati mereka semua dengan berkat yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan pengurapan-Mu nyata atas hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini hamba-hamba Tuhan berada dalam penggembalaan sidang jemaat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman Allah ini merupakan suatu jawaban dalam setiap kehidupan kami semua, guna untuk kami bisa beribadah melayani Engkau Tuhan dengan benar, dengan suci. Bahkan Engkau datang untuk menyempurnakan ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dudukkan kami semua dengan baik untuk kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih ya kepada Tuhan. Mungkin hari ini dan ibadah doa ini nggak seperti biasanya ada musik dan semua. Ya, ini oleh karena satu hal, saudaraku, nanti kita akan mendoakan, paksa saya harus sendiri, saudaraku, untuk supaya ya lebih nyaman dan aman. Dan nanti jika Tuhan izinkan kita akan kembali juga disertai dengan musik dan semua. Kita bawa dalam doa supaya Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur, berterima kasih dalam keadaan apapun juga, saudara sekalian. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Biar kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Saya tidak mengambil waktu yang panjang untuk kali ini. Biar kita seberapa yang saya mampu dan bisa untuk kita bisa menyampaikan firman Allah, sehingga jemaat juga demikian bisa mencerna firman Allah, dan firman Allah itu sungguh-sungguh
akan mengerjakan hati pikiran kita dan menjadi iman saudara sekalian, dan sungguh pada akhirnya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan kembali dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang keempat dan yang kelima, saudara sekalian. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Ini kita akan baca kembali, ya, bagaimana Tuhan mengajarkan lewat Rasul Petrus ini untuk supaya kita datang kepadanya, batu yang hidup itu. Sebab menyadari, saudara sekalian, kita ini batu keras, batu kali, ya, batu yang tercecer di mana-mana, saudaraku. Ya, batu mati, saudaraku, ini kita terutama. Dan kita untuk supaya kita menjadi batu hidup, maka batu kehidupan kita ini betul-betul kita mau bawa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, batu yang hidup itu untuk supaya kita dipakai, dipergunakan. Ya, batu yang tadinya harusnya, ya, yang biasanya batu itu untuk melempar orang. Zaman dulu orang kalau berbuat dosa, berbuat zina, mereka dilempari dengan batu, saudaraku. Ya, dilempari dengan batu. Hampir perempuan yang tertangkap berbuat zina itu hampir juga dihukum dengan lemparan batu sampai mati, saudaraku. Tapi Tuhan menolong perempuan yang tertangkap berbuat zina itu. Tetapi sudah terjadi, batu yang sama itu, saudaraku, sudah digunakan untuk membunuh Stefanus, saudaraku, membunuh Stefanus. Dia mati akan dirajam dengan batu atas persetujuan Saulus saat itu, ya, oleh karena dianggap bahwa Stefanus yang mengganggu keamanan ketentraman mereka semua, terutama dalam pengikutannya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya, saudaraku, bagi kita kalau batu itu dulu juga mungkin kata-kata, dulu wujudnya itu, fisiknya itu memang batu, saudaraku. Tapi untuk sekarang batu itu mungkin batu kata-kata untuk melempar, untuk menuduh, untuk menyalahkan, bahkan untuk memojokkan siapa saja. Tetapi itulah kehidupan kita yang suka melakukan hal semacam itu, saudaraku. Menuduh, menghakimi, ya, melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesama kita, yang adalah mereka juga umatnya Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menjadikan kita, saudaraku, anak-anak Abraham. Ya, jadi Allah sanggup menjadikan batu-batu itu menjadi anak-anak Abraham untuk supaya kehidupan kita yang dibagikan batu-batu keras ini, ya, bukan untuk, ya, jadi bukan menjadikan batu menjadi roti, saudaraku, tetapi menjadikan batu ini menjadi anak-anak Abraham, kehidupan yang mendapatkan janji Allah. Kehidupan yang mendapatkan janji Allah. Nah, sekarang dalam ayat yang keempat ini, saudaraku, kita akan membaca, mendengar begini bunyinya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi Rasul Petrus ini jelas menunjukkan kepada kita untuk supaya kehidupan kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah dijadikan anak-anak Abraham ini oleh karena percaya, saudaraku, dalam Galatia pasal 3, oleh karena beriman, saudaraku, disebutkan anak-anak Abraham, saudaraku, di sana. Nah, itu sebabnya sekarang kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan, atau kita datang kepada Tuhan, dan datanglah kepadanya. Jadi ini merupakan suatu, ya, semacam himbauan, ajakan kepada kita. Ya, Rasul Petrus ini mengajak kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman ini, datanglah kepadanya, yang besar itu, batu yang hidup itu. Ya, batu yang hidup itu, bukan batu mati. Ya, ininya besar, ya, datang kepada Tuhan. Yang disebutkan 1 Korintus pasal yang ketiga, dia dasar. Itulah Yesus Kristus, batu yang hidup itu. Kita datang kepadanya,
saudaraku, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Kita tahu, saudaraku, dibuang oleh manusia. Manusia yang mana yang membuang dia? Justru bangsanya sendiri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang membuang dia. Ya, membuang dia. Tetapi di satu sisi, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa itu juga sangat mengasihi dan dia juga sangat menghormati. Bukan hanya kita bisa mengatakan apa saudaraku, tetapi Allah sendiri dia mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini luar biasa. Disebutkan di sini yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita datang kepada dia, kepadanya, atau kepada dia, batu yang hidup, saudaraku, maka kita datang ke tempat yang benar. Kita datang kepadanya, kepada tujuan yang benar. Khususnya kita dari bangsa kafir ini, saudara sekalian. Kita sungguh-sungguh luar biasa, kita dibawa oleh Tuhan ke suatu tujuan yang benar. Tujuan utama, datang kepadanya, batu yang hidup itu. Untuk supaya apa? Ayat yang kelima, saudaraku, perhatikan ayat yang kelima ini, saudaraku, ini yang kita akan periksa. Dan biarlah kamu juga, sekarang kita yang datang kepada batu yang hidup itu, ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk supaya kita dipergunakan sebagai batu hidup. Sebagai batu hidup. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudaraku. Untuk supaya di hari-hari ini, saudaraku, kita menggunakan waktu itu, kita sudah menggunakan waktu, dan kita akan terus menggunakan waktu ini untuk mau datang kepada batu yang hidup, untuk dipergunakan sebagai batu hidup ini, saudaraku. Sehingga kehidupan kita ini nanti sungguh-sungguh dikaitkan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan. Puji Tuhan. Jadi siapa batu ini, batu hidup ini, saudaraku? Jadi kalau datanglah kepada dia, kepadanya batu yang hidup itulah Kristus, saudaraku. Tapi dari pihak kita, saudaraku, kalau kita mau datang kepada batu hidup itu, saudaraku, maka Tuhan juga mau memakai kehidupan kita sebagai batu hidup. Sebagai batu hidup. Siapa batu hidup itu? Adalah kehidupan-kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang mempunyai karunia dan jabatan di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah rohani, kehidupan yang dikaitkan dalam pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Dan itu sebabnya menyadari begitu hebatnya, begitu pentingnya, saudaraku. Begitu perlunya Tuhan itu untuk ingin memakai kita. Kehidupan yang tidak ada harapan, batu yang keras, batu yang kotor, batu yang diambil dari mana saja, saudaraku. Tapi Tuhan mau jadikan kita sebagai kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan, yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
Itu sebabnya, saudaraku, dalam ibadah PA kemarin, saudaraku, saya sudah menunjukkan untuk supaya kita ini dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan, saudaraku, maka Tuhan mau untuk supaya ya kita layak melayani Tuhan untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini harus dibuang. Kalau ini tetap ada dalam kehidupan kita, ini akan akan mengganggu ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Saya sekarang ingin tunjukkan. Ya, ingin tunjukkan. Tadi saya menyebutkan batu hidup ini adalah kehidupan. Batu hidup yang akan dipergunakan oleh Tuhan ini adalah kehidupan-kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan. Jadi kepada kita, kepada kita, dari manusia di dunia ini, ya, manusia di dunia ini, kita ini orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Kenapa? Sebab kita ini, ya, dari antara manusia di dunia ini, ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dengan kata lain, manusia di dunia ini yang menjadi prioritas utama, ya, untuk bisa berkenan kepada Allah. Perhatikan, manusia di dunia atau di bumi ini yang menjadi prioritas utama, ya, untuk bisa berkenan kepada Allah ialah imam-imam dan raja-raja. Jadi ini yang kita harus selalu ingat, saudaraku. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita dari kehidupan yang keras, kehidupan yang sudah disendirikan, saudaraku. Kehidupan yang betul-betul dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan prioritas. Ya. Untuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu sebagai imam-imam dan raja-raja. Imam-imam dan raja-raja adalah kehidupan yang beribadah kepada Allah. Kehidupan yang bisa melayani Allah, yang bisa melayani Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih apapun keadaan kita, saudaraku. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita lupakan untuk selalu ingat Tuhan itu memberikan prioritas kepada kita. Ya. Untuk supaya kehidupan kita tetap di dalam ibadah dan melayani Tuhan. Ya, sekarang saya akan tunjukkan siapa imam-imam dan raja-raja itu. Ya, tadi disebutkan yang mendapatkan prioritas untuk bisa berkenan kepada Allah, ya, imam-imam dan raja-raja. Nah, sekarang siapa imam-imam dan raja-raja itu? Dalam Wahyu pasal yang pertama, saudaraku. Wahyu pasal yang pertama. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, saudaraku, kita akan membaca. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Begini bunyinya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini harus digarisbawahi. Bagi Dia yang mengasihi kita, coba saudaraku, siapa kita ini dikasihi? Ya, siapa kita hanya bangsa kafir saja?
yang jauh dari Tuhan, yang tidak dikasihi tadinya. Ya, tetapi ya 1 Petrus dia mengatakan, pasal yang kedua ayat yang ke-10, yang dulu kita jauh dari Tuhan, kita dekat. Yang dulu tidak dikasih, sekarang dikasih. Ini disebutkan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi imam-imam dan raja-raja itu adalah kehidupan-kehidupan yang sudah dilepaskan dari segala dosa dan kejahatan. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kembali, kalau kita ini sudah dilepaskan, jangan sampai kita ini ya kembali lagi ke perbuatan-perbuatan lama itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa tetap melayani, bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Membuang segala kejahatan itu, segala kemunafikan itu, kedengkian itu, fitnah itu, segala tipu muslihat itu dibuang semua. Kenapa? Sebab kita sudah dilepaskan. Dia sudah melepaskan atau telah menebus kita dari dosa oleh darahnya. Jadi menebus itu, menebus itu sama dengan membeli, ya, dibeli dengan harga yang tunai, ditebus dengan darah yang mahal. Ini disebutkan ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita, ini perhatikan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan ingin ya menunjukkan ini, bahwa untuk kita menjadi imam-imam dan raja-raja ini, prosesnya itu adalah kita harus ditebus. Prosesnya kita harus mengalami suatu penebusan lebih dulu. Ya, jadi dengan kata lain, setiap kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus itu adalah imam-imam dan raja-raja. Bukan hanya imam-imam yang melayani di gereja, ada sangkur, ada musik, ada bagian ini itu. Bukan hanya itu saja, tapi setiap kehidupan yang yang merasakan, ya, yang mengalami penebusan Tuhan ini, dengan darah yang mahal ini, saudara sekalian, dialah sesungguhnya imam-imam dan raja-raja itu. Dan itu sebabnya kalau Tuhan sudah menunjukkan hal semacam ini, saudara sekalian, biar kita sungguh-sungguh. Jadi untuk menjadi seorang yang beribadah itu, saudaraku, untuk menjadi seorang imam itu, seorang pelayan Tuhan itu, saudaraku, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Harganya mahal, seharga korbannya Kristus. Dan itu sebabnya jangan kita gampang-gampang untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu nggak harus khotbah. Coba bayangkan kalau seorang pelayan semua khotbah, siapa mau dikhotbahi? Seorang pelayan Tuhan itu banyak hal, banyak bidang yang bisa dikerjakan oleh seorang pelayan Tuhan. Tuhan menempatkan seorang gembala, ya. Tuhan menempatkan seorang guru, ya. Tuhan menempatkan seorang penginjil, ya. Tuhan menempatkan seorang nabi, iya. Tuhan menempatkan seorang rasul, iya. Jabatan-jabatan ini sesuai dengan karunia-karunia-Nya di masing-masing, pada tempatnya masing-masing, untuk kita bisa melayani. Kalau mungkin kita tidak berada di tempat itu, di tempat yang lain, mungkin ada imam-imam pelayan Tuhan itu yang rindu melayani di bagian musik, monggo. Backing vokal, monggo, saudaraku. Ada juga yang menerima tamu, monggo. Kolektan, silakan.
paduan suara, silakan saudaraku. Ini bidang-bidang pelayanan yang intinya adalah untuk kita bisa melayani Tuhan sebagai seorang imam yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya, saudaraku, kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya, untuk supaya ayat mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kemarin Tuhan mengingatkan karena begitu pentingnya ibadah pelayanan ini, saudaraku, maka Petrus mengingatkan kita, yaitu karena itu buanglah segala kejahatan. Ya, banyak macamnya kejahatan, segala tipu muslihat, ya, segala macam yang sifatnya menipu, itu harus dibuang, ya. Dan segala macam kemunafikan, ini yang ketiga, ya, kemunafikan terutama dalam ibadah dan pelayanan. Kemarin saya menyebutkan paling enggak dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, dalam hal untuk kita berpuasa, seringkali kita munafik. Dalam ibadah dan pelayanan semacam itu, seringkali tanpa kita sadari kemunafikan itu terjadi. Dan Tuhan mengingatkan ini, saudaraku, untuk supaya kalau kita betul-betul kita mau melayani Tuhan, saudaraku sekalian, menjadi seorang pelayan yang betul-betul bebas dari 5 macam ini, segala kejahatan ini, yang ya tadi kemunafikan, kedengkian. Kemarin saya menjelaskan suatu dengki itu artinya perasaan marah. Coba bayangkan, melayani tapi dengan perasaan marah itu bagaimana? Padahal ini melayani Tuhan. Ya, melayani tetapi tetap saja kita membenci. Ya, tapi melayani. Coba, saudara. Melayani tapi cemburu. Ya, cemburu kalau orang lain diberkati, saudara. Dan macam-macam, saudara. Lalu juga iri hati. Ya, ini yang harus kita waspadai di hari-hari ini, saudara. Untuk supaya hal-hal segala macam kejahatan itu tidak ada mengganggu kehidupan kita dalam ibadah maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa ini penting, sahabat? Sebab Tuhan mau kaitkan kita, tempatkan kita di dalam tubuh Kristus. Ya, tempat karunia dan jabatan ini yang paling tepat adalah di dalam tubuh Kristus, jangan di luar tubuh Kristus. Saudara sekalian, ini Tuhan ingatkan kepada kita, dan itu sebabnya penting. Penting, ya. Kalau ini disebutkan karena itu buanglah segala kejahatan, ini bagaikan penyucian yang harus kita hadapi, kita alami. Jadi ini juga menjadi koreksi untukku. Menjadi koreksi buat kita semua. Jangan ada melayani tapi jahat. Jangan sampai melayani tapi marah dengan marah. Dengan membenci, dengan cemburu, dengan iri hati. Jangan sampai ini ada dalam hati kita. Dalam hatiku, dalam hati kita semua. Kenapa? Supaya kita berkenan ibadah kita kepada Tuhan. Cuma itu saja yang terpenting itu. Apa artinya kita beribadah, kita melayani Tuhan, saudara? Ya, yang ujungnya kita tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau mengalami suatu penyucian dan akhirnya kita bisa jujur kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku memang seperti ini. Ya, jujur kepada Tuhan, maka Tuhan justru berkenan. Saya teringat suatu cerita tentang ya orang Farisi, ibadahnya pelayanan orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, pemungut cukai memang dia dianggap sebagai orang yang berdosa, saudaraku. Ya, dikategorikan orang berdosa, saudaraku.
Ya, dia adalah jahat. Ya, jahat karena mungkin saat itu sering memeras. Ya, sering mengambil keuntungan untuk pribadi dan semua, saudaraku. Tetapi sekalipun dia demikian, saudaraku, seorang pemungut cukai, tapi karena dia juga ingin beribadah kepada Tuhan, dan dia rindu ibadahnya itu dikenan oleh Tuhan, saudaraku, maka di hadapan Tuhan dia tidak menyembunyikan sesuatu. Dia berkata dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Sebab Tuhan juga mau pakai orang semacam itu. Contohnya siapa seorang pemungut cukai yang dipakai oleh Tuhan? Yaitu Lewi, itulah Matius, saudaraku. Dia pemungut cukai, dia dipakai oleh Tuhan. Menjadi muridnya Tuhan. Betul dia punya latar belakang pemungut cukai. Tapi dia membuang, meninggalkan pekerjaan lamanya itu. Buanglah segala kejahatan, dia buang. Dia buang. Tetapi sebaliknya, orang Farisi ini, sekalipun dia punya kejabatan, punya kedudukan dalam rumah Tuhan, dalam tugas pelayanan, tetapi oleh karena masih ada sifat-sifat lama untuk menghakimi orang lain, kemunafikan itu ada, maka pelayanannya, ibadahnya itu tidak dikenan oleh Tuhan. Ini kan ngeri, saudara. Sudah punya jabatan pelayanan, yang sesungguhnya juga ada karunia. Karunia itu kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri. Tapi karena karakternya tidak berubah, ya, maka ibadah pelayanannya itu tidak dikenan oleh Tuhan. Ini lebih baik dibaca. Sekalipun kita sering kali membaca kisah ini, tapi tidak mengapa, sudah sekalian ya, tidak mengapa. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Injil Lukas pasal yang ke-18, kita akan membaca, ya, saya akan bacakan pelan-pelan, saudaraku, untuk menggunakan waktu yang ada ini, sudah sekalian. Ya, Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, 9 sampai dengan ayat yang ke-14, begini bunyinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, ada orang yang beribadah, dia menganggap dirinya benar, dan memandang rendah. Dan biasanya memang begitu. Tabiat orang, karakter orang yang merasa diri benar itu selalu pada ujungnya adalah menganggap rendah semua orang. Menganggap rendah orang lain. Karena dia merasa diri benar. Dan Tuhan memberikan contoh apa ini? Dalam ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi 2 orang ini sama-sama tujuannya. Ya, jangan kita dia orang Farisi. Ya betul dia. Ya, orang Farisi yang punya jabatan pelayanan. Tapi yang satu, dia itu pemungut cukai. Waduh, dia orang berdosa itu. Lalu kita serta-merta menghakimi. Karena dia orang berdosa, tidak layak untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Tidak demikian. Justru Tuhan mengatakan, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Dan Tuhan sudah tunjukkan ini kepada pemungut cukai ini, kepada Lewi, kepada Matius. Nah sekarang ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Sama. Yang satu merasa benar, yang satu dia itu merasa dirinya berdosa. Nanti kita lihat. Nah, tadi disebutkan orang yang menganggap dirinya benar itu selalu
memandang rendah semua orang, memandang rendah orang lain. Ini disebutkan dua orang ini adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kita lihat ibadahnya Farisi ini, ibadahnya kepada Tuhan. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi Tuhan itu memberikan contoh perumpamaan itu satu. Contoh-contoh yang sesungguhnya untuk memudahkan kita bisa mengerti. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Benar. Dia mengucap syukur. Kita semua datang kepada Tuhan mengucap syukur. Bersyukur, berterima kasih. Kalau kita bisa beribadah hari ini. Dan ibadah doa pada sore malam hari ini. Saudara-saudara, kita semua mengucap syukur. Ya, siapapun kita. Baik itu orang berdosa, mungkin juga bisa bersyukur. Kok aku orang berdosa bisa datang ke rumah Tuhan? Maupun orang Farisi ini juga mengatakan yang sama. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini mulai. Jadi awal ayat pertama, orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang. Dan ini sekarang terbukti. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Merasa diri benar. Coba ibadah melayani Tuhan semacam ini. Kalau ibadah melayani Tuhan itu merasa diri benar. Dia paling benar, merasa paling benar, belum tentu benar. Tapi merasa dirinya benar. Ini juga akan menghambat pekerjaan Tuhan. Lebih dari itu, kehidupan yang semacam ini, semacam itu, ya, yang merasa dibenar akan juga menjadi sandungan bagi imam-imam pelayan-pelayan yang lain. Ini menjadi koreksi buat saya, buat kita semua, pelayan-pelayan semua. Janganlah di hadapan Tuhan kita jangan menganggap diri kita benar dan paling benar. Kita ingat kita siapa, apalagi dari bangsa kafir yang dulu jauh dari Tuhan. Dia menolong kita ketika kita berdosa, ketika kita musuh, ya, ketika kita jauh, ketika kita lemah. Dia menolong. Jadi kita ingat, janganlah kemudian setelah Tuhan itu angkat kita, menolong kita, bahkan Tuhan izinkan kita menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan, lalu kita menganggap semua orang itu salah. Jangan seperti kelakuan orang Farisi ini. Dia katakan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Mungkin secara fisik dia tidak merampok. Ya. Bukan orang lalim, bukan orang yang tidak adil, bukan orang bengis. Bukan orang tidak menaruh belas kasihan. Dia menganggap dirinya sudah terlalu berbelas kasihan dan semua-semua. Tetapi dia lupa apa yang dia ucapkan itu sudah sesungguhnya membuktikan dia itu tidak adil. Ya. Membuktikan dia tidak mengasihi. Ya, ini bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini celaka, saudara. Ya, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Coba saudara bisa membayangkan, andai kata ya kita berdoa dan kita di depan kita atau di samping kita tahu kita orang itu orang berdosa. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku tidak seperti orang di sebelahku ini yang berdosa, pemungut cukai ini. Coba bagaimana?
bagi yang mendengar, dia yang bersangkutan, pasti dia akan ngelus dodo. Ya, akan sangat-sangat menyakiti orang di sampingnya itu, atau di depannya, atau di mana saja. Andai kata, tapi ini sudah dilakukan oleh orang Farisi ini. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, itu pun tidak perlu harus diberitakan, kita sampaikan. Tidak perlu. Tuhan yang tahu sekalian. Ya, seolah-olah kalau dia memberikan persepuluhan sudah berjasa kepada Tuhan. Ya, kalau dia sudah berpuasa 2 kali sudah berjasa. Ya. Saudara sekalian, ini contoh-contoh ya sikap tabiat yang lama yang masih ada, dan ini harus dibuang. Tadi 1 Petrus pasal 2 harus dibuang. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kalau ini tetap dipertahankan, tadi selalu saya ngomong, ini akan menjadi penghalang dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ini harus dibuang jauh-jauh. Ini contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang nanti membuat Tuhan itu tidak berkenan. Dan betul, saudaraku, apa yang terjadi? Ayat yang ke-13. Ya, ini dari ayat-ayat tadi sebelumnya itu ungkapan doa dari seorang Farisi ini kepada Tuhan. Ya. Dia berpikir, dia ngomong gitu, Tuhan akan tertarik, saudara. Akan mendapatkan pujian hebat atau apa? Tidak. Tuhan bukan Tuhan yang demikian, saudara. Bukan perbuatan fisiknya itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat dalam ibadah pelayanan adalah niat daripada ibadah dan pelayanan itu apa? Hati yang ada dalam hati kita ini untuk ibadah melayani itu apa, saudara sekalian? Ayat 13 kita lihat bagaimana kita bandingkan ya sikapnya Farisi ini dengan pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, kita lihat dalam doanya, dia sadar betul pemungut cukai ini. Ya, dia orang berdosa. Atau mungkin dia juga sudah menggunakan salah ya, jabatan sebagai pemungut cukai ini. Tapi kali ini dia datang kepada Tuhan. Ya, jadi memukul dada. Ya, dikatakan, ya Allah. Atau saya baca ulang. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Memukul diri, saudaraku. Ya, memukul diri. Ini tanda rasa tidak layak. Ada satu penyesalan yang sangat dalam. Ya, itu sebabnya Sakyus ketika dia datang kepada Tuhan, ya, dia mengatakan, kalau selama aku bekerja, aku sudah menipu, berbuat jahat kepada orang lain, merugikan orang lain. Dia katakan, aku akan mengganti 4 kali lipat. Sebab dia menyadari. Dan mungkin juga pemungut cukai dalam cerita Injil Lukas juga seperti itu. Sudah seperti Sakyus itu perbuatannya. Tapi dalam cerita ini dia memukul diri dan berkata. Ini penting. Ini pengakuan dari dalam hati. Berkata, apa yang keluar dari mulutnya itu bersumber dari hatinya. Ya, aku berkata kepadamu. Ya. Atau memukul diri dan berkata, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa. Dia tidak menceritakan ya apanya, perbuatannya, tidak. Dia sudah tahu, dia ringkas perbuatan-perbuatannya, dia ringkas dengan mengatakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Hanya sepatah kata yang diucapkan. Bukan panjangnya seperti kereta api. Kemarin kita mendengar, doa itu bukan panjangnya kata-kata. Bukan tata bahasanya. Tapi yang Tuhan ingin lihat dari ibadah itu, dari doa itu, kejujuran hati kita. Seperti pemungut cukai ini. Dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak banyak kata. Tapi Tuhan langsung melihat dasar hati dari pemungut cukai ini. Artinya, dia menyesali. Dia mau bertobat. Dia membuang perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Kalau Tuhan bisa memakai Lewi, bisa memakai Matius, maka Tuhan juga bisa memakai pemungut cukai dan Injil Lukas ini. Kalau dia membuang perbuatan lamanya itu, maka Tuhan tidak sulit untuk bisa memakai dan dipergunakan batu hidup itu. Seorang pemungut cukai, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil, bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk dia bisa dikaitkan dalam pembangunan rumah rohani. Ya, untuk bisa mempersembahkan persembahan-persembahan yang rohani pula. Dan yang membuat Tuhan itu berkenan kepada dia. Tuhan berkenan kepada pemungut cukai ini. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hatinya tulus, hatinya jujur. Dia mengakui, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya ayat berikutnya, saudaraku, ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain ini? Itulah orang Farisi yang menganggap dirinya benar, yang menganggap ibadahnya itu pasti diterima oleh Tuhan. Ya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini mengingatkan kepada saya, kepada kita semua, untuk ibadah, untuk pelayanan ini, bukan untuk kita, untuk mencari sesuatu hal yang sifatnya kedudukan, jabatan, yang jasmani, Anda untuk mengejar itu. Lalu kita bisa meninggikan diri, merasa diri benar daripada yang lain. Tapi sebaliknya justru orang yang berani merendahkan diri seperti pemungut cukai ini, justru ia akan ditinggikan, dikenan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi ini merupakan suatu penyucian. Proses penyucian khususnya kepada seorang yang beribadah, seorang yang melayani, itulah imam-imam. Seorang imam, seorang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Untuk apa, saudaraku? Ini harus terjadi itu. Untuk supaya pakaian imamat kita itu tetap terpelihara. Supaya kejahatan-kejahatan dalam hati kita itu betul-betul mengalami koreksi, dan kita mengalami satu penyucian.
oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam Maleakhi pasal yang ketiga kita akan membaca ya bagaimana Tuhan itu ingin membersihkan. Karena Tuhan mau memakai ya, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Kita akan membaca. Ya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Begini bunyinya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Perhatikan ini kalimatnya. Ini bagi kita, mengingatkan kita. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Kenapa? Ya, ini Tuhan mengingatkan lewat Nabi Maleakhi ini. Untuk kita waspada, kita berhati-hati. Mampukah ketika nanti Tuhan itu datang? Kita sudah siap, maksudnya? Ya. Ketika dia menampakkan diri, menampilkan diri, apakah kita sudah siap? Dan ayat selanjutnya mengatakan, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di dalam bait Allah. Dari 12 suku Israel itu, hanya satu suku yang dikhususkan untuk melayani dalam rumah Allah itu, adalah suku Lewi. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan 1 Petrus pasal yang kedua tadi, untuk supaya menjadi batu hidup, ya, untuk nanti dikaitkan dalam pembangunan rumah rohani, untuk bisa mempersembahkan persembahan-persembahan rohani. Di sini, ya, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka Tuhan, ya, untuk kita, Tuhan tunjukkan untuk kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan. Betul-betul dia ingin memproses kehidupan kita ini, supaya ibadah dan pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan tampil sebagai apa? Disebutkan sebagai, ya, sebagai tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Untuk apa ini, saudara? Ya, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, kita lihat, kita akan perhatikan. Apa itu sabun tukang penatu itu? Ya. Dia akan bertindak, ya, seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia akan tunjukkan sabun tukang penatu dulu. Itu tugasnya apa? Ya. Untuk mencuci, membersihkan, ya, pakaian yang kotor itu, seperti kita bawa ke laundry, tempat cucian, dan nanti kita terima sudah bersih semua, sudah tertata rapi, tampil sebagai, ya, disebutkan
seperti sabun tukang penatu. Untuk apa? Untuk menyucikan pakaian kehidupan kita. Dengan firman dan urapan Roh Kudus ini, dia tampil untuk menyucikan pakaian kehidupan kita. Apa itu? Yaitu perbuatan kita sehari-hari, pakaian kehidupan kita. Perbuatan kita sehari-hari harus selalu disucikan oleh firman Allah. Itu sebabnya kenapa penting ibadah. 3 macam ibadah Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Untuk pakaian kita selalu dicuci, dipenatu. Ya, pakaian kita sehari-hari yang kita sedang jalani ini. Yang banyak salah dan dosa. Pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita, perbuatan kita. Yang banyak sekali bukan hanya menyakiti sesama, tapi juga menyakiti hatinya Tuhan. Ya. Dia mau sucikan lewat ibadah ini. Lewat ibadah ini. Ya, ini. Dia menyucikan. Dia tampil sebagai sabun tukang penatu yang menyucikan, yang membersihkan kehidupan kita, supaya kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, seperti api tukang pemurni logam. Api tukang pemurni logam. Untuk apa ini? Untuk memurnikan karat dalam hati kita. Hati kita sumbernya dari segala kejahatan. Kalau kita membaca Markus pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-20, 21, kita akan bisa melihat, kita melihat 12 macam dosa yang ada dalam hati itu, bagikan karat. Maka dia tampil sebagai api tukang pemurni logam untuk memurnikan, untuk membakar, supaya karat-karat semua itu, niat-niat jahat itu. Jadi buanglah segala kejahatan. Ada 5 macam tadi aku sebutkan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Sama ini. Karat-karat itu, perbuatan-perbuatan jahat itu. Ya, itu betul-betul pada akhirnya kita bisa membuang. Segala tipu muslihat, segala kejahatan, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ini. Ini dibakar, dimurnikan, sampai karat-karat perbuatan dosa dalam hati kita ini betul-betul hilang. Semua karat itu hilang. Akan menjadi emas yang murni, akan menjadi perak yang murni. Ya, disebutkan tadi ya di sana di dalam Injil, dalam Maleakhi pasal yang ketiga tadi jelas disebutkan di sana ya betapa Tuhan itu kepada kita. Ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Ini tujuannya. Jadi yang pertama, ya untuk supaya kita bisa menjadi seorang yang beribadah, bisa melayani Tuhan, menjadi batu hidup, ya menjadi batu hidup. Yang disebutkan tadi, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tidak mengapa kalau malam hari ini kita seolah kita ditelanjangi oleh Tuhan. Tidak apa-apa. Tuhan tidak bermaksud busuk, tidak bermaksud jahat. Dia tidak pernah merugikan kita. Tapi justru dia ingin untuk setiap kehidupan kita yang banyak kurang dan salah ini, dan ibadah depan kita semakin hari, Tuhan itu menunjukkan firman-Nya untuk memurnikan kita. Firman ditujukan kepada kita untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita
untuk supaya kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Sehingga kalau itu yang kita bisa lihat, saudaraku, maka kita akan memiliki kehidupan yang bertabiatkan firman Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kenapa firman penyucian ini harus terjadi, saudaraku? Terus dikumandangkan, kita sampaikan dan terus sampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan siapapun juga, di gereja-gereja manapun juga, saudara. Firman penyucian ini, firman yang keras ini disampaikan kepada kita untuk sewaktu-waktu kehidupan kita ini, ya, kita bisa bertabiat firman Tuhan, bertabiat firman Tuhan. Itu sebabnya kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Yang pertama, membuang kejahatan. Nanti yang kedua adalah yang harus kita lakukan. Kita mau sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Inilah kehidupan-kehidupan nanti. Kehidupan-kehidupan yang mau dipakai Tuhan itu semacam ini. Selalu merindukan firman, selalu merindukan firman. Merasa haus, merasa kurang, merasa kurang untuk apa? Untuk supaya kekurangan-kekurangan kita itu ditambahkan, dicukupkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan temukan ada kekurangan, maka firman Allah itu akan dibentangkan kepada kita dan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali melakukan pujian Tuhan Yesus setia. Kembali kita, Tuhan Yesus setia. 289. Kesetiaan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Kesetiaannya Dia kepada Bapaknya sampai Dia memberikan nyawa untuk kita semua. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia, itulah kita. Maka Dia memberikan putranya itu. Memberikan putranya itu untuk supaya barang siapa percaya tidak akan binasa. Dia setia. Kita belajar setia dan ibadah dan melayani Tuhan. Dia setia kepada Bapaknya sampai naik di kayu salib. Dan kita setia beribadah dan melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Apapun keadaan kita, saudara sekalian, Dia tetap setia untuk menolong kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita harus mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan buat daging kita, buat keinginan kita. Tapi jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Ini yang harus ada dalam hati kita. Kita yakin bahwa Dia tidak membiarkan kita. Kesetiaannya sudah terbukti, dan kesetiaan tetap berlaku untuk sekarang ini juga.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita tundukkan kepala, kita membawa kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan. Dia tetap setia untuk menolong kita dalam keadaan apapun juga. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu Tuhan. Dia memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami tidak ragu lagi Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami selama ini, yang Engkau sudah selalu menolong, membimbing, menuntun kami Tuhan. Sekalipun kami menyadari Tuhan, kami banyak kekurangan, banyak salah, tetapi kesetiaan tetap sampai sekarang ini kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, pada sore malam hari ini dalam ibadah doa ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah melawat ibadah kami, dan Engkau memberkati ibadah doa ini Tuhan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan lewat firman Allah. Kami boleh mengalami suatu penyucian. Lewat firman Allah kami boleh mengalami teguran dan nasihat daripada Engkau untuk apa yang harus kami lakukan supaya ibadah, supaya pelayanan kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau seperti orang Farisi ini Tuhan, tapi biarlah hati kami jujur seperti pemungut cukai yang mengaku sejujur-jujurnya di hadapan Engkau dalam ibadah pelayanan kami, supaya ibadah kami berkenan. Ketika Engkau tampil sebagai tukang penatu atau pemurni logam, sabun tukang penatu atau pemurni logam, Tuhan, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh pada akhirnya menjadi kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik ini anak-anak, remaja, pemuda, kaum dewasa, dan orang tua sekalipun, dimanapun saya berada. Biar Tuhan memberkati, Tuhan melawat yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam persoalan Tuhan juga selesaikan segala masalah yang sedang dihadapi. Khususnya juga kami teringat keluarga Mas Febi. Ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, memberikan hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk tetap bisa beribadah melayani Engkau dalam keadaan apapun juga. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada hamba, kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Kuatkan kami, berikan hati yang sabar kepada kami untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang di hari-hari juga ada yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau juga membuka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, Tuhan juga Engkau lawat, Engkau juga menolong. Demikian pula yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih, memberikan ketabahan, memberikan kekuatan, kemampuan, biar pemeliharaan tetap nyata untuk semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kerja, maupun pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, berikan kemampuan yang dari surga untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan.
Di bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, takut akan Engkau, dan kami yakin dan percaya sewaktu-waktu bangsa kami juga boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah kami tetap kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan yang semacam apapun juga, biar Tuhan ada, Tuhan memberkati ibadah-ibadah kami. Terutama berikan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kehidupan kami, mengganggu ibadah pelayan kami, mengganggu bangsa kami, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan pada ibadah doa pada malam hari ini. Untuk jadwal ibadah kita, nanti kita kembali tanggal 6 hari Minggu, itu adalah minggu pertama, ya. Nanti ibadah disertai dengan perjamuan suci, suatu dilanjutkan ibadah PA hari Rebo, dan ibadah doa semacam ini hari Kamis. Kita tekuni ibadah-ibadah ini, mumpung kita masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, biar kita manfaatkan ibadah-ibadah ini untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.